Salam kerukunan sahabat Padi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali bersama Padi Channel. Semoga sahabat Padi Channel semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, serta sukses dalam usaha dan karya. Amin, amin, amin. Saat ini Padi Channel sedang berada di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dalam rangka kunjungan wisata edukasi ke Museum Perjuangan Mandala Bhakti Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sebelum melanjutkan menonton video ini, kiranya sahabat Padi Channel berkenan untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa untuk menghidupkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video wisata terbaru Padi Channel. Semuanya gratis. Terima kasih atas dukungan semua sahabat Padi Channel yang terus memberikan motivasi Padi Channel untuk menghadirkan video-video wisata terbaru. Seperti apakah Museum Perjuangan Mandala Bhakti Kota Semarang ini? Untuk itu ikuti terus review Padi Channel berikut ini. Sahabat Padi Channel, ternyata Museum Perjuangan Mandala Bhakti Kota Semarang ini menyimpan jejak sejarah perjuangan pahlawan nasional kita, yaitu Pangeran Diponegoro, dengan gagah berani dan dengan gigihnya untuk menentang pendudukan kolonialisme Belanda pada waktu itu. Selain menyimpan jejak perjuangan seorang pahlawan Pangeran Diponegoro di dalam menentang penjajahan Belanda, juga Museum Perjuangan Mandala Bhakti Kota Semarang ini menyimpan berbagai jejak perjuangan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan, seperti perjuangan penumpasan berbagai gerakan pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah wilayah Republik Indonesia, seperti DITII, Permesta, RMS, PKI Madiun, dan lain sebagainya. Pun demikian, Museum Perjuangan Mandala Bhakti Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah ini menyimpan bagaimana proses terjadinya daerah komando militer atau Kodam 4 Diponegoro, Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah penggambaran gua di mana Pangeran Diponegoro berkonsolidasi bersama pasukan atau para pendukungnya. Dengan berbagai daya upaya, pada akhirnya pihak penjajah kolonial Belanda berhasil membawa Pangeran Diponegoro untuk menghadiri perundingan. Namun semua itu hanya sebagai tipu daya dari pihak penjajah Belanda agar Pangeran Diponegoro bisa ditangkap dan tentu saja pada akhirnya dimasukkan ke dalam penjara.
Sahabat Padi Channel, sekilas kita bisa mengetahui sebenarnya Pangeran Diponegoro adalah seorang ningrat, yaitu putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Namun setelah dewasa, Pangeran Diponegoro tidak tega melihat bangsanya dalam kekuasaan penjajahan kolonialisme Belanda. Maka dia keluar dari lingkaran istana dan melakukan perjuangan untuk melawan kekejian dari penjajah Belanda yang apalagi sudah mulai masuk untuk mempengaruhi kerajaan-kerajaan yang ada di bumi Jawa. Sosok Patih Danurejo IV, pembantu perjuangan Pangeran Diponegoro. Ini adalah sosok Panglima Jenderal Dekok yang menghadapi Perang Diponegoro. Ini adalah tokoh-tokoh pejuang pembantu perang Pangeran Diponegoro, Sentot Alibasa dan Kiai Mojo. Adalah sosok Pangeran Diponegoro, dan ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono III sebagai ayahanda Pangeran Diponegoro. Ini adalah beberapa koleksi senjata tajam maupun senjata api yang dipergunakan dalam Perang Diponegoro. Perlu Padi Channel sampaikan bahwa Perang Diponegoro ini terjadi di antara tahun 1825 sampai dengan tahun 1830 dan merupakan perang besar yang menghabiskan dana besar dari pihak Belanda. Sahabat Padi Channel, jejak perjuangan dan kepahlawanan Pangeran Diponegoro menyatu dalam lahirnya Kodam 4 Diponegoro, Provinsi Jawa Tengah. Kiprah perjuangan Kodam 4 Diponegoro Provinsi Jawa Tengah tersebut begitu besar untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia yang berideologikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana telah berhasil untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari agresi militer Belanda pertama maupun kedua, menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan ekstrem kanan, pemberontakan DI, TII, Permesta, PRRI, dan lain sebagainya. Demikian juga telah menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan dari pergerakan ekstrem kiri seperti pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan G30S PKI, dan lain sebagainya.
Sahabat Pak Edi Channel, wisata Kota Semarang Museum Mandala Bakti ini didirikan pada tahun 1985 dan beralamatkan di Jalan Sugio Pranoto nomor 1 Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Wisata Kota Semarang Museum Mandala Bakti ini berada tepat berhadapan dengan Monumen Tugu Muda Semarang. Wisata Kota Semarang Museum Mandala Bakti ini buka setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore. Untuk hari Minggu tutup. Demikian sahabat Pak Edi Channel, review wisata Kota Semarang Mandala Bakti Pak Edi Channel akhiri. Kiranya sahabat Pak Edi Channel berkenan untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share bagi yang belum. Dan jangan lupa untuk menghidupkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru Pak Edi Channel. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.